warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 26 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dilihat dari penanggalan Miladiah atau penanggalan Masehi, kita berada di bagian akhir bulan Desember dan segera bersiap-siap menyongsong datangnya tahun baru Masehi tahun 2024 Masehi atau Miladiah. Penanggalan Masehi atau Miladiah adalah penanggalan yang paling banyak digunakan termasuk di Indonesia. Meski kita umat Islam juga memiliki penanggalan yang disebut penanggalan Hijriah yang didasarkan pada hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara penanggalan Masehi atau Miladiah didasarkan pada kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang dalam agama Kristen disebut Yesus Kristus. Nah, kelahirannya itu dijadikan dasar penanggalan Masehi dan itu yang sangat banyak digunakan. Pada kesempatan yang teramat berharga ini, kita ingin menjelaskan secara singkat bagaimana informasi Al-Quranul Karim tentang Nabi Isa alaihissalam yang kelahirannya dijadikan sebagai dasar penanggalan Masehi atau Miladiah. Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Al-Quranul Karim adalah salah seorang di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dia kehadirannya di bumi ini sesuatu yang misteri. Nabi Isa alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang terlahir tanpa ayah. Ibundanya Maryam alaihissalam
adalah perempuan yang disebut oleh Al-Quran ahsanat farjaha, yang sangat memelihara, menjaga kehormatan dan harga dirinya. Dia adalah perempuan toladan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Maryam adalah instrumen Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Maryam hamil dan melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki. Ketika Maryam meminta agar hal itu tidak terjadi pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kana amram maqdiya. Hal itu pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Dan itu yang kemudian terjadi. Makanya ketika Maryam melahirkan, ada banyak informasi miring terkait dengan putranya itu. Karena memang Maryam sendiri mempertanyakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya bahwa dia kelak akan melahirkan seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maryam menyatakan, anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku bagia. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan aku bukanlah perempuan yang jahat, bukan perempuan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perempuan ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatan dan harga dirinya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keputusannya dan itu kemudian terjadi. Maka ketika Nabi Isa alaihi salam terlahir dan Maryam membawa kepada kaumnya, ada kekecewaan, ada protes. Mengapa Maryam bisa melahirkan padahal kedua orang tuanya adalah orang yang baik. Maryam juga selama ini dikenal sebagai perempuan, gadis yang memelihara kehormatan dan harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bagaimana mengatasi pertanyaan-pertanyaan dan cemoohan, cacian dari orang-orang yang selama ini mengagumi Maryam. Maryam menyatakan, inni nazartu lirrahmani sauman. Hari ini saya bernazar untuk mencari ridha Tuhanku yang maha pengasih dengan berpuasa. Falam ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun juga pada hari ini. Jadi cemoohan, makian dan pertanyaan-pertanyaan seputar kelahiran putranya yakni Isa Al-Masih binti Maryam itu dijawab atau disikapi oleh Maryam dengan diam. Karena tentu saja Maryam juga tahu bahwa apapun jawabannya,
apapun argumen yang diberikan kepada orang yang bertanya tidak akan dipercaya karena tidak pernah ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Maka diam adalah jawabannya. Dia tidak memberikan jawaban, bahkan ketika didesak untuk menjawab mengapa dia sampai bisa melahirkan, lalu Maryam memberi isyarat kepada putra yang baru saja dilahirkannya itu, fa asyarat ilai, dia memberikan isyarat kepada putranya, angkallimuhu, agar mereka berbicara, bertanya kepada bayi yang baru saja dilahirkan itu. Ini juga tidak pernah ada sebelumnya. Pertanyaan, jadi sesuatu yang terjadi pada diri Maryam, tidak ada perempuan yang hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Dan Maryam sudah menyatakan itu. Nah, dianggap juga aneh oleh kaumnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang datang menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap Maryam, lalu kemudian diminta bertanya kepada bayi yang baru saja terlahir itu. Padahal manusia adalah makhluk yang paling lama ketergantungannya kepada orang lain, dilatih, dibiasakan, sampai kemudian bisa berbicara. Maryam langsung menunjuk putra yang baru saja dilahirkannya, dan tentu ini adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya reaksi dan jawaban ketika diminta oleh Maryam untuk bertanya kepada bayi yang baru saja dilahirkan itu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bertanya kepada orang yang baru saja terlahir, masih dalam ayunan, jadi anak masih dalam ayunan, lalu diminta untuk ditanya itu. Jadi peristiwa yang dialami oleh Maryam itu dianggap sebagai peristiwa yang memalukan, dan kemudian menimbulkan pertanyaan. Ketika Maryam ditanya, jawabannya juga ada pertanyaan yang dianggap aneh. Karena jangankan bayi yang baru lahir, anak yang mungkin sudah berusia masih kanak-kanak belum tentu bisa memberikan jawaban yang memuaskan orang tua, terutama untuk mencari jawaban atas peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dengan menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Dia yang menciptakan seluruh yang ada di jagat raya ini, baik yang terlihat dengan mata kepala maupun yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, mengatur dan menguasai seluruh yang ada di jagat raya ini. Karenanya kemudian Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan bahasa yang lancar, dan kemudian
sekaligus memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh kaumnya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah menyatakan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia baru saja dilahirkan. Itu Nabi Isa alaihissalam sudah bisa berbicara secara fasih dengan menyatakan ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyatakan ataniyal kitab. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan saya Alkitab. Padahal Nabi Isa sendiri baru terlahir. Ayat ini menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan bahwa ketika digunakan fi'il madhi dari aspek kaidah bahasa itu sesuatu yang sudah terjadi. Ini belum terjadi tetapi sudah informasinya seperti sesuatu yang sudah terjadi. Ataniyal kitab. Itu memberikan petunjuk bahwa sesuatu yang dibicarakan itu pasti akan terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, ataniyal kitab, ketika dia baru saja terlahir, pembuktiannya itu 30 tahun kemudian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa kelak Nabi Isa alaihissalam ketika sudah diutus menjadi nabi, dia juga ataniyal kitab, saya akan diberikan Alkitab. Jadi pemberian Alkitab atau kitab suci itu ketika Nabi Isa diangkat menjadi rasul. Belum ada wahyunya. Tapi dikatakan ataniyal kitab. Dia sudah memberikan kepadaku kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab suci Injil yang menjadi kitab yang menjadi acuan dan pedoman bagi umat Kristiani. Jadi ini kitabnya belum ada, nabinya baru saja dilahirkan, tetapi dia mengatakan ataniyal kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat aku menjadi nabi. Jadi dia masih bayi sudah dikatakan wa ja'alani nabiyya, dia akan menjadikan aku sebagai nabi. Padahal itu 30 tahun kemudian Allah menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan bahwa sudah terjadi. Artinya informasi dalam ayat ini baik pemberian Alkitab dan pengangkatannya sebagai nabi itu dengan menggunakan fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Tetapi pada saat itu belum terjadi karena belum waktunya. Itu informasi yang kita temukan dalam Al-Quran Karim terkait dengan apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dia baru saja dilahirkan, dan dia adalah satunya manusia yang terlahir ke bumi ini tanpa ayah dan ibunya sendiri, bukan orang yang melakukan pelanggaran, tetapi itu terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bahkan beberapa informasi yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam terkait dengan pribadinya yang agung sebagai nabi dan rasul, dia mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku selalu diberkahi olehnya dimanapun aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, wasiat kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dua hal ini, zakat dan salat dan zakat, sebagai bahagian dari yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun saya kira syariat zakat dan salat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan salat dan zakat yang dibebankan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pasti bahwa salat dan zakat itu bahagian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala selama hidup Nabi Isa alaihissalam. Nah, hal yang sangat penting juga di sini, dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan wassalamu alayya. Semoga keselamatan, kedamaian, ketenteraman kepadaku. Yauma ulidtu, pada saat aku dilahirkan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan keselamatan, kedamaian, ketenteraman pada saat dia dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada saat aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat aku dibangkitkan untuk dihidupkan kembali. Jadi Nabi Isa alaihissalam dari segi proses kelahirannya itu sesuatu yang tidak lazim. Dia terlahir tanpa ayah. Ketika dia melaksanakan tugas risalah, dia dimusuhi oleh orang-orang yang diajak, didakwahi oleh Nabi Isa alaihissalam, sampai kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'anul Karim menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak mati di tiang salib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan dia, dan itulah yang ditangkap dan disalib. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nabi Isa sendiri diselamatkan, dan sesudah peristiwa itu Nabi Isa hidup secara misteri begitu, tidak lagi bergaul dengan orang yang ada di sekitarnya, tetapi tentu saja memang ini sesuatu yang misteri juga, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni mutawaffika, sesungguhnya saya akan mewafatkan kamu wahai Isa. Jadi dia wafat, tapi dia tidak wafat, tidak mati
di tiang salib. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rafi'uka ilayya, kami mengangkat engkau wahai Isa ke sisi kami, diangkat ke langit. Dan oleh sebahagian ulama menyatakan bahwa diangkat ke langit kedua. Jadi dia tidak mati di tiang salib, diangkat ke langit, dan ada yang mengatakan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah itu dia mengalami kematian secara normal. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini hal yang menjadi sangat penting, dan saya kira itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata wassalamu alayya, semoga kedamaian, keselamatan, ketentraman atas saya, yauma ulidtu, pada saat aku dilahirkan, wa yauma amutu, saat aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan saat aku dihidupkan kembali. Jadi Nabi Isa dihidupkan kembali setelah proses kematiannya itu, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wassalamu alayya, semoga kedamaian, keselamatan, ketentraman. Jadi keselamatan, kedamaian, dan ketentraman adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan setiap pribadi. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman pada saat kelahirannya dan pada saat kematiannya dan saat dia dibangkit kembali. Itu yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita umat Islam, itu juga sesungguhnya keselamatan, ketentraman, dan kedamaian itu juga diajarkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membaca setiap selesai salat ungkapan-ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah zat yang maha damai. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha damai. Wa minkas salam, ya Allah Engkau adalah sumber keselamatan, sumber kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkan kami ya Allah dalam kedamaian dan keselamatan. Kita hanya bisa damai, tenteram, dan bahagia kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan petunjuk kepada kita. Nah, karenanya di sini katakan bahwa kedamaian dan keselamatan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, kita juga diajarkan bagaimana hidup selamat dan damai itu, karena Allah adalah sumber kedamaian. Dan daripadanya dia kedamaian itu bersumber, dan kita mohon agar kita hidupkan dalam kedamaian dan keselamatan. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita kelak dimasukkan ke dalam surganya, tempat yang teramat damai. Tidak ada kesusahan, tidak ada masalah, karena semuanya adalah kedamaian dan keselamatan. Itu yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, setelah disampaikan itu semua, baru dinyatakan bahwa apa yang diceritakan dalam ayat ini di surah Maryam sebenarnya mulai dari ayat 19 sampai ayat 26 tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa itulah Nabi Isa alaihissalam, Nabi terakhir dari Bani Israel. Karena informasi Al-Quranul Karim tentang para nabi dan rasul setelah terutusnya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ishak, itu pada umumnya nabi yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Sementara nabi dari kalangan Bani Ismail itu kita tidak temukan informasinya setelah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi justru nabi terakhir yang diutus untuk misi kerahmatan, misi kedamaian, misi kasih sayang adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah sebenarnya kecewanya Bani Israel, karena mereka sudah menunggu Nabi akhir zaman itu, tetapi kemudian dia tidak datang dari Bani Israel, tapi datangnya dari Bani Ismail. Tetapi kita mengetahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah bersaudara dengan Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mestinya ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketenteraman, ada kerjasama yang harmonis antara pemeluk agama yang berbeda karena sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa alaihissalam di sini dikatakan dzalika Isa bin Maryam qaulal haq. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang menyuarakan kebenaran. Dia datang kepada umatnya dengan menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, sampai kemudian dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadirannya di bumi ini tidak lama, tetapi karena dia meninggalkan pesan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia banyak sekali dikenal dan diperingati hari-harinya yang bersejarah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia yang datang sesudah itu. Nah, Nabi Isa alaihissalam disebut menyuarakan kebenaran, yang kemudian ada keraguan dari umatnya. Dia terbuka menyampaikan kebenaran itu, lalu kemudian mempraktekkan dan mengamalkannya, dan itulah saya kira salah satu hal yang sangat penting dari Nabi Isa alaihissalam. Dia mengajarkan kebenaran, dia menyampaikan kebenaran, dan dia menjadi contoh, tetapi dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktunya di bumi ini tidak panjang, menyampaikan kebenaran, kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan oleh para umatnya. Nah, di sini menggambarkan betapa Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul kemudian diposisikan oleh Al-Quranul Karim sebagai nabi dan rasul. Bahkan
begitu Nabi Isa alaihissalam berbicara, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangannya, dan dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan itu tidak digunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru menyampaikan mukjizatnya itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika itu sangat diperlukan. Jadi keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan sebagai alat untuk membantu dan merendahkan pihak lain. Tetapi ajaran dasarnya adalah keselamatan, kenikmatan, kedamaian dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya di sini juga dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada banyak orang yang keliru terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, dia adalah hamba, maka dia menegaskan diri terkait dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyampaikan kebenaran. Dia menjadi contoh tentang kebenaran itu, meskipun dia menghadapi berbagai masalah, tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia terus melaksanakan perintah itu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan jalan keluar terhadap apa yang dialami. Nah, karena itu saya kira bagi kita umat Islam bahwa tahun baru itu, peringatan tahun baru setidak-tidaknya itu bersumber dari agama Kristen dan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian ada perbedaan keyakinan di antara umat Islam dan umat Kristiani terkait dengan Islam, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Bagi kita umat Islam, kita meyakini, kita mempercayai seluruh informasi yang ada dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perbedaan, maka perbedaan itu bagi umat Islam harus disikapi dengan kasih sayang, harus disikapi dengan kerahmatan, agar perbedaan itu tidak menimbulkan disharmonisasi, perpecahan, apalagi permusuhan di kalangan umat Islam. Karena bagi kita umat Islam, hal yang sedemikian penting adalah memelihara persatuan, memelihara kebersamaan itu di tengah-tengah perbedaan, agar kita bisa hidup rukun dan damai meskipun berbeda. Tetapi tentu saja sekali lagi bahwa apa yang diinformasikan Al-Quran, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang menjadi acuan kita untuk menegakkan kebenaran itu, kecuali kalau ada petunjuk khusus dari Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW untuk melakukan hal-hal yang
sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah beliau. Nah, tetapi memang Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tetapi dia menegaskan bahwa wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya memberikan berita gembira tentang akan datangnya nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di ayat ini disebut ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad, yang berbeda dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk membawa kerahmatan, membawa kasih sayang kepada semesta alam. Jadi ajaran Islam yang pedoman dasarnya Al-Quran dan penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi, itu intinya misinya adalah misi kerahmatan, misi kasih sayang, misi kedamaian. Nah, kalau ada hal yang kemudian belum terjadi, artinya umat Islam belum lagi secara total dan menyeluruh bisa mengamalkan Islam dengan baik. Tetapi ke depan kita berharap bahwa umat Islam itu bisa tampil sebagai khaira ummah, umat yang terbaik, dan sebagai umat yang terbaik juga bisa tampil di tengah-tengah masyarakat dengan menebar luaskan kasih sayang di antara umat manusia. Nah, ini saya kira yang menjadi sangat penting bagi kita umat Islam, bahwa memang ada perbedaan, dan Al-Quran Karim memberikan informasi terhadap umat-umat terdahulu, baik yang durhaka maupun yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah agar kemudian umat Islam itu tampil sebagai khaira ummah, tampil sebagai umat yang menekankan kerahmatan dan kasih sayang, bukan hanya kepada yang seagama, tetapi yang berbeda agama, berbeda keturunan. Karena seperti itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin hidup selamat dan damai di muka bumi ini, dan karena itu kisah-kisah Al-Quranul Karim yang disampaikan, termasuk kisah para nabi dan rasul terdahulu, itu sesungguhnya agar manusia bisa mengambil pelajaran, mengambil hal-hal yang baik untuk kemudian bisa diamalkan sesuai dengan kemampuan, kekuatan dan keahlian. Dan karena itu setiap pribadi muslim diminta untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan lahir dan batin agar bisa menjadi khaira ummah, sekaligus menjadi toladan dari umat-umat yang lain, dan kemudian tampil memberikan keutamaan, memberikan kasih sayang, menebarkan kerahmatan bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya kepada umat Islam, tetapi untuk semesta alam. Dan itu yang menjadi ciri khas dari umat Islam itu, dan diharapkan bahwa ke depan agama ini semakin baik dan diamalkan dengan baik oleh umat Islam untuk bisa selamat di dunia dan tentu bahagia di akhirat kelak. Saya kira ini saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk terus mempelajari ajaran dan agama yang diwahyukan Allah kepada Muhammad SAW, yang ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia dan berlaku sampai akhir zaman. Demikian, Allahumma ma'al Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.